Oke, kita kembalikan ya mungkin ya diskusi kita ke tema kita pada pagi hari ini gitu. Ini masih ke lebih dulu mungkin ke Bang Ipang ya, mungkin ke Bang Panggi Sarwi. Ini pertanyaan saya ke Mas Heru tadi tuh Bang Ipang. Dalam artian begini, yang permasalahan kok hilir ya, padahal kan hulunya kan sebelumnya kan sudah dibahas secara bersama ya. Nah, pertanyaannya, kalau tahu misalnya tahun depan itu adalah tahun politik, ya kenapa tidak mungkin dibahas dari hulu? Masalah pencairan bantuan, baik itu BLT maupun bansos dan lain sebagainya gitu. Iya, memang ini yang menjadi tantangan kita. Setidaknya tahun 2024 ini mungkin difospon dulu lah gitu loh. Sebetulnya kalau ini kan ada juga alasan misalnya dirasionalisasi karena ini udah dianggarkan, kalau nggak dijalankan nggak bisa karena udah dianggarkan, itu rasionalisasi pertama. Ya kan sadar tahun depan ada tahun politik. Nah, harusnya itu terjadi. Karena ini adalah tahun politik, maka tahun ini untuk bansos, BLT, atau bantalan sosial, atau raskin dan seterusnya, itu nggak boleh lagi dicairkan. Supaya tidak ada potensi abuse of power tadi, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik elektoral. Nah, tapi itu tidak diantisipasi, dibiarkan. Nah, ini akan menjadi penting untuk 2029 nantinya. Supaya ini tidak terjadi lagi, regulasi ini, kebijakan ini. Yang kedua begini, orang Indonesia, perilaku pemilih kita memang agak complicated, susah. Kenapa? Jadi nggak enakan, Mbak. Misalnya dikasih uang, padahal uang itu ambil karena orang kaya membantu orang miskin. Itu kan zakat, itu biasa. Nah, tapi di TPS dia terbebani. Aduh, nggak enak nih, udah dikasih 500.000. Masa kita nggak pilih gitu? Nah, itu orang-orang perdesaan, urban dengan rural, perilakunya beda, Mbak. Nah, apalagi kemudian ada personalisasi, Pak Jokowinya, presiden yang ngasih beras langsung, kemudian ada raskin, ada BLT, dan itu juga beban bagi mereka kalau tidak memilih. Wah, ini nggak enak nih ada anak presiden, masa kita nggak pilih? Nah, nggak enakan ini orang Indonesia itu masih banyak loh, Mbak. Nggak enakan karena ada anak presiden. Karena pemilihnya nggak rasional. Atau nggak enakan takut program ini nanti siapapun yang menang nggak ada lagi. Jadi sangat mudah mereka untuk dicuci otaknya. Karena memang pemilih mereka bukan pemilih yang kritis, rasional. Itu 60% pemilih kita tuh pemilih yang merasa nggak enakan, berjasa. Kalau ini nanti kita nggak pilih presiden, ini kita berhenti program ini nanti. Bagaimana masa depan kita? Padahal di visi-visi masing-masing kan ada terlihat jelas. Karena sebenarnya programatik itu tidak boleh dipersonalisasi oleh seseorang. Apalagi ada anak yang sedang bertarung. Saya nggak mau nanti ada mazhab Jokowi turun gunung demi menggendong anak. Kan nggak bagus itu. Tapi persepsi itu bagi masyarakat kelas bawah, grassroots, dia nggak berpikir panjang, Mbak. Bahwa, misalnya ada kampanye begini, nanti kalau Bapak nggak pilih anak presiden, P3K nggak lanjut lagi loh. Itu pengaruh lah bagi pikiran mereka. Oh, bahaya nih. Nah, padahal faktanya itu ada tuh bunyi-bunyi kayak gitu ya? Padahal itu kan programatik yang sebetulnya nggak boleh diklaim oleh sebagai kepala negara. Jadi harus juga dilanjutkan oleh pemimpin yang sejauh mana juga tadi diklaim oleh bahwa beras atau bantuan tadi, logistik, bantuan-bantuan tadi, bahwa itu juga uang dibayar dari pajak. Berarti BLT Februari lebih baik bukan Pak Jokowi yang ngasih itu? Ya sebetulnya harusnya begitu, Mbak. Tetapi usulan nomor 3. Ya, usulan itu bagus sebenarnya. Tapi ini kan kemudian Bang Habib kan juga bilang bahwa ini nggak bisa dihentikan karena sudah dianggarkan. Sudah dianggarkan. Nah, kemudian ini yang kedua begini. Saya mengatakan bahwa membuktikan tadi, ada tadi temuan 41, ini temuan 43. 70 dari 40. Nah, 40 ini kan menarik sebenarnya, banyak temuan. Nah, Bawaslu banyak temuan 41 tadi udah disebut. Ya, laporan. Nah, ini harus diantisipasi begini. Jangan sampai kemudian ada fakta, Bang Habib juga nggak tepat juga bilang tidak ada bukti. Nah, pembuktian sama Bawaslu. Mereka direct man and direct please-nya kan begitu. Kalau nggak problem sama Bawaslu juga nggak tepat juga dong. Cuma problemnya adalah suruh rakyat yang buktikan. Itu kebanyakan yang terjadi hari ini. Masa kita yang buktikan kita nggak dibayar oleh negara, kita nggak, mereka nerima gaji dari pajak. Masa kita suruh buktiin? Buktikan dong. Anda dibayar oleh negara, dibayar dari pajak. Anda ini dalam artian lembaga. Ya, Bawaslu itu bekerja keras. Memang mereka bekerja, emang Bawaslu nggak bekerja. Nah, ini yang kemudian terkesan saja. Saya mengambil tengah aja, terkesan. Bukan saya ngomong, persepsi publik. Kok Bawaslunya seolah-olah tidak. Begitu juga terhadap laporan-laporan kami kecewa juga banyak laporan kami ditolak. Kalau Bawaslu cuma nunggu bukti gitu kan, Bawaslu turun dong, kan begitu. Nah, itu yang harusnya. Yang terakhir adalah posisi Bang Habib itu betul hari ini. Posisi betulnya gini. Kenapa? Karena mengambil cawapres Gibran itu mengambil kekuasaan. Nah, itu yang Bang Habib hari ini tidak mau lepas dari kekuasaan. Nah, hadirnya Pak Jokowi di Magelang itu juga menunjukkan kan Menko Polkam maupun nggak ada di situ. Nah, artinya
mengambil Gibran itu mengambil kekuasaan. Nah itu yang dirasakan oleh Bang Habib bahwa menang level confidence-nya menang dengan kekuasaan. Tapi persoalan itu bisa saja katanya Prabowo juga menang tanpa Pak Jokowi bisa. Tapi saya meyakini Pak Prabowo pernah mengatakan loh, statement beliau loh, saya nggak akan maju kalau nggak Pak Jokowi yang suruh. Kan itu statement beliau. Nah caranya bagaimana supaya tidak ada dua kaki Pak Jokowi? Harus Gibran yang diambil, itu persepsi saya. Nah, kakinya Pak Jokowi hari ini nggak di mana-mana, memang di Prabowo kok gitu. Jelas itu ya. Gimana Bang Habib? Jelas gitu. Ya, benar kalau memang disampaikan begitu kan itu haknya Bang Pangi. Tapi dua paslon lain merasa itu presiden kami juga. Iya. Ya, makanya. Kepala negara bukan kepala rumah tangga aja. Anda yang mau bicara apa saya yang bicara? Silakan. Saya nanya ya, Pak Rifi, Mbak Rati, gitu. Jadi gimana nih Bang Habib? ya, Jangan makanya. satu kakinya hanya. Udah mau deliver lagi? Silakan. Oke, giliran saya ya. Lanjut. Jangan dipotong kalau ngomong ya. Enggak. Tapi Jadi kalau dua gini. itu mau potong nggak apa-apa loh. Jadi gini, ya kan. Sisa segmen Kita ini kan bolak-balik. Akhirnya seperti debat kusir, ya kan ya. Semua yang boleh, semua yang tidak dilarang, semua yang merupakan hak itu kan dilaksanakan, ya kan, by constitution, by regulation, ya kan ya, by etik, by adab, tadi. itu semua sudah, ya kan. Jadi kita bolak-balik dia sebagai kepala negara. Ingat ya, 2019, Pak Jokowi bagi-bagi sertifikat, ya kan. Dia sebagai capres loh, bukan anaknya yang maju, dia bukan mendukung capres lain, dia sendiri sebagai capres gitu loh. Apakah waktu itu dipersoalkan sebagaimana saat ini? Itu kapan tuh? 2019. Enggak ada. Betul waktu itu. Enggak. Tidak seperti saat ini. Mempersoalkan. Tidak seperti. Ada yang mempersoalkan. Ya, tetapi regulasinya. Gerindra PKS. Makanya. Tetapi regulasinya kan tetap. 2024 regulasinya tidak dirubah. PKS ada di parlemen kok. Partai-partai pendukung kompetitornya Pak Prabowo ada di parlemen semua. Tidak ada keinginan merubah regulasi, tetap saja. Jadi ngomong itu jangan sekarang, betul kata Rifi tadi. Di awal, gitu kan ya. Ngomong kalau aturan-aturan ini berpotensi dianggap merugikan, ngomong. Tapi menurut saya aturan yang ada sudah perfect. Tetap ada perfect. Ada pasal 547. Yang melanggar ada sanksi, sanksinya juga bisa pidana loh. Itu semua. Bang Habib berlaku semua. semua. Ya, Bang Habib 2024 mengatakan setuju, tapi 2019 apa katanya? No, 2018, 2019 Bang Habib ini paling keras kok ke Pak Jokowi. Apa? Sih sama-sama kita. Ketika bagi-bagi sertifikat, saya ingat betul kan kita sekawan dulu. Kan bedanya sekarang karena Bang Habib didukung oleh Pak Jokowi, apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi semua dibenarkan. Itu dilakukan kan? Kan undang-undangnya nggak padahal 2019, undang-undangnya tetap ada. Dulu saya undang-undangnya tetap ada. Dan melakukan kontrak terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dulu paling tegas juga. Iya betul. Dan itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin katakan, bansos itu hampir setiap tahun biasanya dilakukan di bulan Oktober, November. Akhir tahun. Jarang-jarang di bulan Februari. Awal. Saya kira kalau kita cerdas, memang ini adalah upaya untuk menyokong. Gini. Misalnya 2022, saya selesai. Saya harus buka-buka sejarah dulu nih. Saya buka. Tahun 2022, pembagian bansos itu pada bulan November. Itu saya harus katakan. Fair, saya kira harus buka juga. Jadi saat ini 2024 dibagikan bansos di bulan Februari nanti. Kemudian sampai bulan Juni misalnya. Sampai ke putaran kedua. Nah yang kedua saya kira ini yang menjadi persoalan kita. Kalau tadi misalnya selalu Bang Pangi mengatakan bahwa ini memang konsekuensi karena anaknya Pak Jokowi maju. Inilah sebetulnya yang saya sampaikan bahwa ini menjadi bahaya. Ini tsunami demokrasi bagi kita. Kalau ini terus dilakukan, saya mohon maaf. Ini bahaya bagi generasi muda seperti saya. Dan seluruh penonton yang ada di TV. Tahan dulu Mas Pipin. Bang Heru, Bang Habib. Kita tahan dulu. Kita harus jeda dulu. Oke, tahan dulu Bang. Kita harus jeda dulu. Bagi durasi bisa nggak buat Heru Dewanto. Penonton itu. Tolong teman-teman satu, teman-teman dua. Anggap loh ada teman-teman tiga juga di sini. Kita jeda dulu ya. Nanti durasi yang sama akan kita berikan ke Mas Heru. Sesaat lagi.